Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuita Arisa Pravasanti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang PPh Badan. Kasus yang kedua yang sudah saya kirimkan kepada teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya di linknya masing-masing. Saya yakin semuanya sudah mengerjakan. Maka pada video kali ini kita akan membahas secara bersama-sama. Nah, kita ketemu dengan PT Indah Jaya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat di kertasnya teman-teman masing-masing ya. Yang berikutnya adalah ada aset-asetnya yang akan kita isi atau kita hitung kembali secara penyusutan secara fiskal. Yang berikutnya adalah keterangan-keterangan. Nah, ini nantinya untuk bahan kita di koreksi fiskal ya. Lalu ada 3 instruksi, yaitu yang pertama kita disuruh menghitung penyusutan secara fiskal. Yang kedua adalah kita diminta untuk membuat koreksi fiskal. Nah, ini penting ya. Jadi dalam menghitung pajak itu kita tidak bisa langsung mengambil dari laporan keuangan tanpa membandingkan dari aturan sisi pajaknya. Nah, maka koreksi fiskal ini wajib hukumnya bagi perusahaan yang ingin melaporkan pajaknya atau ingin membayar pajaknya, mereka harus menyamakan dulu atau menyandingkan dulu dengan aturan-aturan pajak. Karena aturan secara komersial ini ada sedikit perbedaan dengan aturan pajak. Nah, ini kita lihat lagi ya. Nanti kita koreksi sehingga kita ketemu dengan penghasilan secara fiskalnya. Setelah ketemu penghasilan secara fiskal, baru kita bisa menghitung yang poin ketiga, yaitu PPh yang terutang. Nah, berikutnya kita lihat di lembar jawabnya. Saya akan cek di sini saja ya, langsung. Nah, ini kuncinya ya. Kita lihat di penyusutannya. Oke, ya. Nah, poin ini karena kelompok 1 4 tahun, maka langsung kita kalikan dengan 25%. Yang di sini karena kelompok 2, maaf. Ya, kelompok 2, jadi kita kalikan 12,5% sehingga ketemu 20.625.000. Nah, yang di sini adalah penyusutan secara komersialnya. Lalu di sini adalah perbedaan penyusutannya ya. Jadi perlu untuk kita hitung ini nantinya untuk teman-teman bisa dikoreksinya ya. Lalu akumulasi penyusutan dan nilai buku fiskal ya. Sudah kita ketahui penyusutan secara fiskalnya adalah 20.625.000. Poin yang kedua adalah kita diminta apa? Kita diminta untuk membuat koreksi fiskal ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, yang di sini adalah yang komersial. Ya, komersial ini berarti yang persis dengan yang ada di kasus. Ya, persis dengan yang ada di sini. Nah, ini kita langsung salin saja di sini. Lalu kita buat tugas kita adalah yang 3 kolom ini, yaitu koreksi positif, negatif, dan fiskal ya. Nah, karena di sini tidak ada keterangan yang harus kita koreksi, maka tidak perlu kita koreksi. Jadi dalam melakukan koreksi fiskal itu kita juga melihat kasus per perusahaannya ya. Terkadang ada retur penjualan ini bisa saja dikoreksi, mungkin karena itu hanya penjualan itu belum real terjadi. Jadi masih ada perjanjian tetapi belum terjadi. Nah, ini maka secara pajak juga harus kita koreksi. Nah, kenapa? Karena kalau kita ngomongin tentang pajak itu yang pasti terjadi ya. Kalau hanya cadangan kerugian atau belum pasti itu belum bisa dihitung secara pajak atau diakui ya. Nah, karena di kasus ini tidak ada, maka sama persis ya dengan yang ada di komersial. Berikutnya adalah kita lihat di biaya-biaya, teman-teman fokusnya ada di sini ya. Di keterangan-keterangan di biaya. Nah, di sini. Oke. Nah, kita lihat ada
biaya gaji di keterangan tidak ada, maka tidak perlu kita koreksi. Biaya yang kedua adalah biaya lembur. Kita lihat poin A, yaitu terdapat bukti yang hilang sebesar 3 juta. Maka harus kita koreksi, positif atau negatif. Ya, kita lihat dulu. Apakah dampaknya ini menyebabkan pajaknya naik atau turun? Dengan berkurangnya 3 juta menyebabkan biaya uang lembur ini turun. Kalau turun, maka biaya turun, labanya naik. Laba naik, maka pajaknya naik. Nah, karena pajaknya naik, maka masuknya ke positif, ya. Jadi 3 juta kita taruh di koreksi positif. Gitu ya. Yang berikutnya adalah tunjangan dan bonus, tidak ada keterangan, jadi tidak perlu kita koreksi. Yang berikutnya adalah penyusutan. Nah, ini penyusutan yang sudah kita kerjakan tabelnya tadi ya. Ketemu 20.625.000. Lalu ada perjalanan dinas, ya ini perjalanan dinas kita lihat ada 50 juta yang tidak ada buktinya atau buktinya tidak sah ya. Lalu yang berikutnya adalah ada liburan direktur sebesar 60 juta. Nah, untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan atau bisnis, kita tidak perbolehkan secara pajak. Maka harus kita koreksi sebesar 50 juta plus 60 juta, yaitu 110 juta. Yang diakui secara fiskal hanya 340 juta. Yang berikutnya adalah biaya piknik. Nah, ini secara otomatis ya, tanpa keterangan pun kalau piknik itu tidak diperbolehkan dipajak. Bukan tidak diperbolehkan, tetapi lebih biaya ini tidak diakui, maka kita harus nolkan. Yang berikutnya adalah kerugian piutang. Kita lihat di sini. Nah, hanya PT Berkah dan PT Maju saja yang ada bukti yang kuat, yaitu sebesar 200 juta. Maka 200 juta ini yang diakui secara fiskal. Selisihnya berapa? 300 juta. Atas 300 juta ini kita masukkan pada koreksi positif. Yang berikutnya adalah listrik, air, dan telepon. Ini ya, kita lihat keterangannya adalah ada 2 juta yang digunakan untuk membayar listrik rumah dari direktur. Maka ini tidak diperbolehkan. Kita harus koreksi 2 juta yang diakui hanya 128 juta. Yang berikutnya adalah sewa mobil. Nah, kita lihat di keterangan, ternyata itu untuk kepentingan pribadinya si direktur saja, manajer saja. Nah, maka tidak diperbolehkan ya, karena tidak ada hubungannya secara bisnis atau secara perusahaan. Nah, kita koreksi 60 juta, maka 0 ya. Untuk transportasi tidak ada. Selanjutnya adalah untuk iklan, kita lihat itu ada 5 juta untuk iklan caleg direktur. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kita koreksi menjadi 50 juta. Sumbangan secara otomatis ya ini ya, 0. Maka total biayanya dari yang komersial 3M sekian menjadi 2.669.625.000. Laba operasi ini dari mana? Kita lihat dari atas, yaitu dari ini ya. Laba kotor kita kurangkan dengan biaya. Ketemulah 17.330.375.000. Lalu pendapatan bunga ini karena final maka tidak diperbolehkan dimasukkan atau dicampur ya. Kalau kita belajar itu kan kemarin sudah pernah kita bahas ya, final dan non final lah. Kalau itu final maka langsung tidak boleh dicampur. Ini cukup dilaporkan saja ya. Maka laba bersih secara fiskal atau penghasilan neto fiskalnya adalah sama dengan laba operasi ya, 17.330.375.000. Nah, selanjutnya kita hitung pajaknya. Di pajak ini ya, ini karena mendapatkan fasilitas, maka kita lihat di sini caranya. Ini dari rumus ya. 4,8 miliar kita bagi dengan
penjualan bersih ya. Kita bagi dengan penjualan bersih sebesar 35 miliar dan kita kalikan dengan PKP atau penghasilan neto fiskal. Ketemu 2.376.737.143. Untuk yang PKP tidak mendapatkan fasilitas, itu tinggal kita kurangkan saja. Dari 17 juta sekian, kita kurangkan dengan 2 miliar sekian. Nah, ketemulah 3.637.857 rupiah. Nah, karena ini mendapatkan fasilitas, maka yang dikalikan 50% hanya ini ya. 50% kali 25% ini tarif tahun 2017. Lalu kita kalikan dengan yang ada di sini. Nah, ketemulah angka ini ya. Nah, nantinya kalau per tahun 2022 ini teman-teman harusnya sudah 22% ya. Jadi karena saya membuat videonya 2022 ya ini. Nanti maka kalau teman-teman sudah lulus dari mata kuliah ini atau sudah lulus dari D3 perpajakan, teman-teman langsung menghitungnya berarti untuk tahun 2023 ya, itu langsung 22% ya. Oke, di sini ketemu 4.501.507 rupiah ya. Ini untuk kasus yang kedua. Ini sebagai penjumlahan dari yang mendapat fasilitas plus yang tidak mendapatkan fasilitas. Baik, itu saja untuk pembahasan kasus 2. Semoga bermanfaat. Video ini bisa diulang apabila memang teman-teman perlu untuk melihat kembali angka-angka yang ada di dalam layar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.